The best compliment in the world for bartender is an empty glass. Gimana? It's not empty glass. Yes, it's not a Google review. It's not that like, oh yeah, your drinks is good. It's not. The best compliment if you come to my bar and I'm your bartender, I create your drinks based on your preferences. You drink it. You don't have to say a word. You finish that glass. Give me the empty glass. Now that's the best compliment. Banyak juga orang-orang tertentu mungkin yang pengen ikutan ngegaul aja atau tahu nih beberapa tempat lagi hype nih. Gue dateng aja deh. Gue beli air putih aja deh. Sisanya dia. Lu tau gak orang-orang kayak gitu ketara banget tau. And he contributes a lot in this industry. Terus dia pas udah ngejudges, singkat ceritanya di kompetisi itu gue jadi runner up. Juara satunya ada namanya Panji Wisrawan yang megang. Itu first time lo ikut competition? Gue beda cuma kayak several points sama juara satunya yang terbang ke Itali. Gue jadi runner up Indonesia, juara Indonesianya gue. Yang juara satunya terbang ke Itali buat compete di global. Gue juara Asianya waktu itu. Okay. Waktu itu akhirnya dari situ Kiki Mocha approach me. We were super drunk karena kita celebrate after partinya. Dikasih shot Campari ke mulut. Campari super bitter. Kayak dia masukin Ronnie. And then he hugs me and said, hey Ronnie, are you interested to try? Kayak okay, in hotel you get this knowledge. Tapi in order for you to explore more in this bartending journey, you should try in a independent outlet, kata dia. I'm having this project, kata dia. Ini dari Bali, Kiki Mocha. Kiki Mochanya langsung meluk gue. Kiki Mocha meluk langsung gue. Dia bilang I have this new project. Kita bakal buka satu bar namanya The Cocktail Club. Waktu itu belum ada namanya. Waktu itu namanya bukan Cocktail Club. Masih nyebutnya adalah satu bar nih sebutannya kita sebut saja Nganu. Katanya gitu. Nganu. Sampai sekarang nama grup WhatsApp kita di The Cocktail Club itu Nganu Bar. Nganu Bar. Yeah. Gak melupakan jejak awal ya. Karena kita belum nentuin nama barnya apa dulu. Kayak Nganu. Kita sebut Nganu aja dulu. Gue mau buka nih cocktail bar. Kita sebut saja Nganu. Jadi Nganu tuh sebelum jadi The Cocktail Store. The Cocktail Club ya. The Cocktail Club. Sebelum dapat nama itu. Udah deh gue taruh Nganu dulu deh. Sembari kita cari gitu. Karena namanya belum ketemu. Waktu itu. Mau apa namanya belum ketemu. Nganu aja kita sebut aja Nganu Bar deh. Nganu gitu. Maksudnya kayak bar itu gitu kan. Oke. And then I was like, I don't have any problems with Kempinski. I was like super privileged to be in that position di mana gue megang executive launch ya. Gue ketemu banyak orang. Terus I was like, I think this is a stepping stone buat gue bisa benar-benar ngedalamin ini. Terus gue ke-encourage lagi sama beberapa senior gue yang dari NH yang emang bilang pas gue nanya pendapatnya, gimana nih gue dapat offering ini. Dia bilang if you wanna be in this industry, jangan cuman nyelupin doang ujung jari lu ke airnya. You have to be drown in it. Lu harus tenggelam di dalamnya. Men, gue boleh motong dikit ya. Yeah. Banyak orang yang let's say mereka pengen mendalami sesuatu hal yang baru. Kayak let's say gue ada musisi, ada pelukis dan apapun itu deh. Rata-rata yang memang punya akhirnya mendapatkan karakternya, mendapatkan inilah gue menemukan jati diri dia di art-art tertentu ya, di apapun itulah. Itu seakan kayak satu lubang kecil, kalau di bayangan gue ya, satu lubang kecil. Tapi itu dalam banget. Ketimbang lubangnya gede banget tapi gak dalam. Jadi mendingan lu fokus dalam satu hal yang emang lu suka. Yang memang itu passion lu sendiri, cinta lu sendiri. Tapi gak usah gede-gede banget lah lubangnya. Kecil aja tapi dalam. Jadi lu menguasai semuanya. Lu menemukan kenikmatan atau diri lu atau karakter lu, gue gak ngerti. Tapi itu ada di bayangan gue. Nice. That's a very good way of saying it. Menurut gue, you don't have to be good at in everything, but try to be good at one thing. Yes. Wah man, itu dalam loh. It's very easy to say, but it's very hard to do. Buat orang bisa nemuin, I'm gonna do this for the rest of my life. Yes. So yeah, and
ingetin gue apa yang harusnya tadi gue omongin. Oke, gue udah lupa. Tapi gue udah ingat lagi. Gue udah ingat lagi. Iya, Gue udah ingat lagi. Akhirnya invest on the people. Invest on the people. Tapi gue udah ingat lagi. Aman. Invest on the people. If you can see from my story, Kiki Mocha was investing on me. Dari yang lu ceritain ke gue, lu udah berapa kali sebelum gue tanyain mengenai Kiki Mocha ini, lu udah bring up nama dia berkali-kali. Jadi dari awal lu cerita bagaimana ketertarikan lu di bartending semuanya, Kiki Mocha ini kesebut mulu. Dan dari apa yang gue tangkap, lu dapet semangat lebih dan lebih power up, kayak oke, gue lebih akan semangat lagi atau lebih dalam lagi. Gue salah atau lu ada bahasa yang lebih dalam lagi dari hati lo? Karena kan gue Bang Kiki Mocha, next time gue pengen kenalan sama lo karena he have to be here. Okay. You see his perspective and you'll understand why nama ini muncul terus. Sebenarnya, jadi kalau dari structure Union Group, as a group, Union Group itu ada owner, and habis itu layer bawahnya ada talents. Kita sebutnya talents ini. Talents ini tuh ada Pak Upai, ada Uncle John, ada Kiki Mocha, ada Mas Bule, ada Opung. Everyone has their certain roles, dimana general manager of barnya yang generalisnya ada Pak Upai, specialized on spiritsnya ada Om John, which is the co-founder of Bottom Parlor. And then the head of research and developmentnya ada Kiki Mocha that approve all the menus atau koktel yang mau di-approve buat 30 outletnya Union Group. Ada Mas Bule dan Opung yang emang punya style yang berbeda. Mas Bule modern method, Opung yang out of the box ngebikin menunya, Pak Kiki yang into classics. Everyone have their own portions on the contribution of the group. Okay. And I'm very privileged to be right now in the position di mana gue ada satu posisi di bawah mereka. I can interact langsung sama mereka dan beneran kayak menelan dan emang kayak apa sih bahasanya kalau sponge ngeresapin air tuh? Enggak, menyerap itu apa ya namanya? Menyerap lah ya, menyerap semua ilmu dari orang-orang ini secara langsung dan gue bisa ngefilter mana yang bagus buat gue, mana yang enggak gitu ya. Oh iya, pastinya lo bakal dapetin segala informasi, segala masukan dari berbagai macam teman-teman, senior-senior, tapi apa yang lu ambil yang sesuai karakter lu sendiri gitu. Absorb. That's the word. Absorb semua kelebihan dari setiap orang ini. Yang I won't be here without them lah. So yeah, a big shout out for the talents team and also the owner of the Union Group yang bisa ngepercayain gue yang baru umur 30 tahun buat bisa megang 3 cocktail bar besar ini di Indonesia that sparks the racing cocktail industry in Indonesia. Okay. So if I can say a little bit, I'm very proud of this, but Probably zaman kita awal ngebuka cocktail club itu di daerah Senopati itu belum ada cocktail club. Di sebelahnya itu ada Panca, which is a restaurant that sells cocktail back then. Bukannya itu ada cocktails club duluan ya? Ada Panca duluan. Panca duluan ya? Sebelumnya itu, sebelah Panca itu, which is yang sekarang cocktail club itu namanya Emily French Restaurant. Oh iya, oke. Terus zaman dulu ada juga dari grupnya Ismaya, ada AA Bar di Gunawarman. But the cocktail industry wasn't that big that time. People was going to clubs kayak Blowfish, Bats, Dragonflies. Habis itu Fable and semua itulah ya. So that was the era. That was an era and it was a very good era juga. Itu di era-era tahun berapa ya sebelum? Itu eranya talents. Itu eranya atasan gua. Oke. Mereka ngerasain kejayaan di situ and Kiki Mocha started a new era di mana let's do a cocktail culture right now. Okay. Now that's really interesting and ya. Dan akhirnya cocktail club buka. Setelah cocktail club buka di 2022, less than a year, fortunately enough, we got awarded by 50 best bar in Asia to be the best bar in Indonesia for three years in a row. 50 best bar in Asia? Asia, sebutannya Asia 50 best bar. Ranknya berapa tuh dari 50. Waktu itu kita pertama kali kita dapet itu
number 32. Pertama kali kita masuk on the list itu number 32 on Pertama the list. kali? Pertama kali. Di tahun 2022. itu bukanya Cocktail Club di 2000. Kita baru buka itu 2021 akhir. Oke, itu first time cocktail bar kan? The first cocktail bar, yes. And then when we were on the list, and then kita masuk ke dalam 50 best bar ini, sekarang nih ya, after kita jalan 4 tahun, there are more than 9 new cocktail bars di jalan itu sendiri. Iya. Between the iya. Sips, Carrots, Golden Tooth, Salty Fish, akan ada banyak banget. Iya. Karena Banyak banget. Iya, karena yang gue rasain di era gue, ya era kita sama-sama mirip-mirip lah. Cuman dulu kalau mau pergi minum atau klub udah jelas ada dari dulu. Bar lah, let's say lah. Itu belum ada cocktails sebetulnya. Atau mungkin emang pengetahuan gue minim di cocktails ya. Jadi kayak setiap gue datang ke bar ya pasti gue buka botol. Antara gue beli bir atau gue beli botol aja. Jadi And there's nothing wrong about it. There's nothing wrong about it, man. It's just we're introducing a new way of enjoying alcohol. Ya. You can enjoy alcohol talking about business, flirting to girls, talk about life, lu sedih karena lagi bermasalah. So Flirting sih paling penting. Terus? kayak gue ngelihatnya setiap bar yang lagi gue manage ini punya fungsinya masing-masing. Dimana kayak for example for TCC, I want people to come there to have a very memorable time. Dimana it's fun and party gitu kan. And then if you come to Modern House, I want you to be inspired. Yang akhirnya perhaps because of Modern House ada beberapa cocktail bar sekarang yang buka yang desainnya mirip kayak Modern House because they are inspired because of Modern House yang konsepnya communal, barnya itu nggak ada barrier. Kan bar itu istilahnya dari barrier ya, pembatas antara bartender dan customer. Yeah. For Modern House, we try to break the rules. We create a bar that doesn't have a barrier. It's communal. Lu bisa berdiri di belakang bartendernya. And then we have Bottom Parlor yang emang if you come there, you will feel knowledgeable. Setelah itu, ternyata enjoying a whiskey doesn't have to be drunk like this. A whiskey can be a bridge buat gue deal a huge business. It could be a thing dimana gue bisa beli whiskey mahal, tunjukin ke orang yang lagi mau gue impress. Cobain whiskey ini. Dia dapat knowledge dari bartendernya Bottom Parlor bahwa whiskey ini tuh rasanya seperti ini pak. Kalau lu misalnya kasih ini ke orang yang suka manis, suka sherry kayak gini, dia bakalan cocok. You can impress him. Dan ini cerita di belakangnya, ini udah limited. Ini cuman ada 200 botol di dunia. Disampaikan knowledge itu ke dia menyampaikan ke kolega dianya yang mau dia berbisnis. Mulut. Orang yang di sininya bakal ngerasa kayak this guy know some things. Yes. He will be impressed because of his knowledge about whiskey yang dia dapetin dari karyawan di Bottom Parlor, and then that will make him easier for him to make a business deals. Okay. There's a lot of way for you to enjoy an alcohol. You can use alcohol in a broad way, banyak banget. Iya banyak banget dengan settingan orang tertentu masing-masing ya. Dengan kebutuhan masing-masing. Dengan kebutuhan masing-masing. Tapi gue pengen nanya juga, lu bilang di awal kalau lu suka minum, oke? Gue masih inget tuh. Kalau itu gue nggak lupa tuh. Iya. Karena sampai ya sekarang. gue juga suka minum juga. Ini minum juga. Gue cheers. Wow man. Iya. Cheers. Lanjut, jangan bikin gue lupa. Kita Makanya that's a distraction, that's a test. I'm testing you. Kalau gue distract lu inget gak pertanyaannya apa? Lu udah ngetes gue tadi loh. Dari mulai sigar apa ini coba. Men, Ron gue pengen nanya. Di awal lu suka alkohol. Dari era masih muda dong pastinya nyobain alkohol. Yang dicari pasti biasanya nongkrong sama temen-temen. Ayo kita mabok yuk. Gitu. Kobam yuk. Gitu. Kayak mereka atau gue pun sendiri belum menemukan kenikmatan gue merasakan karakter dari alkohol tertentu gitu. Kan kita bisa ngomongin price range-nya juga ya, beda-beda ya. Ada yang belinya murah, mabok, bangun pusing, atau kita nggak usah panjang lebar lah ngomongin beli mahal, besokannya nggak ada hangover sama sekali. Cuman yang bikin lo akhirnya, gue suka alkohol. Itu vodka, gin, atau single malt atau apa? Depends Depends on what? Kalau gue harus analogiin,
becoming a bartender is like becoming a musician. If you ask a musician, lagu favorit lu apaan? Jawaban dia bakalan bingung. To be a musician, you have to be very open-minded about all the genre in the world. Of course. To be a bartender, you have to be very open-minded with flavors. Oke, I see. Karena dari ini gue dari segi customer, dari segi penikmat doang, bukan as a creator gitu. And you cannot judge people based on what they're drinking is. Yeah, of course there is some judges kayak, oh ternyata dia minumnya kayak gini. But that judge become a preference. Ini yang harus ngebedain nih. Contoh misalnya, turns out lu gua tawarin whiskey mahal gak mau, lu tawarin koktail gak mau, lu sukanya vodka and soda. We call it a skinny bitch gitu ya. A skinny bitch? Iya, kayak vodka and soda. Oh, berarti kemungkinan besar kalau gue baca dari lu, berarti lu lagi menjalani healthy lifestyle, di mana lu nggak mau ada keganggu kalori lu nggak mau ada karbohidrat, nggak mau apa. So you find something very neutral. Itu minum air putih sama diet aja lah udah. But you still wanna get the boost. Dilemanya di situ. Kayak kemarin orang-orang nih lagi hype-nya orang-orang healthy pada main padel gitu ya. Wah, lu tahu nggak? Gue bisa bilang kayaknya ya 80% pemain padel di Indonesia sekarang adalah peminum. Karena apa? Karena industri minuman saat padel naik turun 14%. Pas industri 14% padel is a huge number. Pas padel naik, Industri minum tuh turun. Karena of course, karena fokusnya orang-orang kayak healthy lifestyle. Padahal di lapangan padelnya juga mereka bawa botol. ya Ada dan ada tempat sekarang padel yang menyediakan jualan botol. yang akhirnya ya udah mabok sambil main dong. Mabok sambil main. It's a dilemma yang akhirnya oke, let's see how long this will works. Mana yang menang? Healthy-nya apa yang minumnya nih? Kalau feeling gue sendiri ya. Udah balik sekarang, udah normal lagi. Especially on this crisis moment ya. Ya kalau feeling gue, ya. semua tuh ada trennya. Of course, sepeda lari, pelari culture, sepeda pedal. Tapi eventually they'll get back to this. Karena mau tau, iya setuju gue. Alkohol akan selamanya ada. Kalau alkohol nggak ada, I'm not embracing this though. Gue coba. Kenapa gue ngomong You gini? need a healthy lifestyle, yes. Iya pastinya. Gue gak coba compete sama itu, enggak. Gue setuju banget karena gue tahu banget di momen sekarang gue pengen ngomong sama lu, banyak teman-teman gue yang bakal nyerang gue. Kayak lu iya lagi. sadar diri cuy. Saatnya lu lebih punya mindset healthy lifestyle. Tapi That's good. That's good. Work life balance gitu kan. Ini balance dong. Iya, gue aja Lu mau hidup sampai sehat? bikin sesi yoga buat anak-anak bartender gue di Lembang waktu Sambil itu minum atau sewa villa. Malamnya minum-minum sih. Sambil minum kan? Iya. Ya karena kita Waktu itu supported by Jameson. Thank you Jameson. Jameson. Dia bikin event World Bartender Day lah. World Bartender Day. Terus dia nanya sama gue, Ron, kita bikin apa buat mengapresiasi bartender dunia sekarang? Gue bilang, kita jangan mabok-mabok dulu deh. Gue pengen mikirin kesehatan bartender Indonesia. Ya udah kita kasih sesi meditasi sama yoga di rumah Gautama. Waktu itu di Dago adalah Dago Pakar, villanya gede banget di tengah hutan. Anak-anak gue bukain villa di sana, jadi sore-sorenya kita makan siang, yoga, meditasi pada nangis gitu ya. Malamnya DJ mabok lagi sih. Ya, itu dia. Balance. Nah, pertanyaan gue, lu ada nanya nggak ke teman-teman lu yang pas lagi meditasi? Pas lagi meditasi mereka sampai nangis tuh mereka ngebayangin, gue harus hidup sehat, tapi di tengah yang bikin dia akhirnya jadi nangis. Kayak tiba-tiba keingetan, kok one sip enak banget ya. Gitu. Jadi yang bikin mereka nangis itu karena meditasinya atau gue haus banget, gue butuh alkohol. Yang bikin mereka nangis itu bukan karena mereka gak mikirin dirinya sendiri. Mereka mikirin bahwa kebanyakan orang yang bekerja di industri ini itu punya tanggungan dan masalahnya masing-masing. Yang di industri yang lagi lu jalankan kebanyakan orang-orang yang menjadi bartender di Indonesia itu problematic. I'm sorry to say this. Everyone has a problem. Tapi kebanyakan orang yang kerja bareng sama gue itu punya masalah hidupnya masing-masing yang berat banget.
yang kadang ini tuh butuh di acknowledge dan butuh di flush out. Oke, ya pasti. Since mereka kerja di industri di mana saat mereka masuk di belakang bar mereka harus pasang topeng, senyum dan menghadapi orang-orang mabok with yang problematic people Dalam sini. keadaan mereka yang sebenarnya lagi pusing juga. Siapa yang taking care of bartendersnya? Yang peduli sama bartendernya siapa? Then I think about it kayak, okay, let's do a meditation and healing. Dimana kali ini gue apresiasi bartender. Lu semua selama bertahun-tahun ini mikirin well-beings. Lu butuhnya apa? Lu butuh mabok, lu butuh minum, lu butuh apa? Gua yang provide. Tapi yang nge-provide kebahagiaan mereka siapa? Ron, sorry banget gue potong. Dari penjelasan lu ini, bartender untuk pertama kalinya, kalau gue kan cuma nge-search di Google, bartender tuh apa sih atau apa. Cuma bartender tuh ada part dari psikolognya juga ya. Banget. Berarti gue lebih prefer curhat sama bartender deh sekarang. Kayak lebih jelas kalau buat gue. Enggak, kalau ini gue ngocol, please jangan serang gue. Ini gue lagi bercanda aja, tapi ada seriusnya dikit sih. Kayaknya sambil curhat dengan minum lebih enak kayaknya. Enggak kayaknya sih, Ron jawab. Kayaknya apa udah pasti, Ron? Menurut gua, lu harus ngebandinginnya gini. The cost of you paying a psychologist and buying a tequila, which one is more worth it? Gue udah tahu arahnya kemana. I'm not saying that you should go to a therapist or psychologist kayak atau you should drink if you have a problem. No, tapi ya itu pilihan lu. Kayak there is an option now. Optionnya adalah you're paying a psychologist, you come to a therapist, and then you get a counseling session. Oh, you are like this, and then or you come to the cocktail club having a problem, and then I said, I'm gonna spend 2 million for this one tequila bottles. And they provide me with this DJ, this good ambience, and these people will taking care of me and hear my story without judging me whatsoever. Yes. Lu ngomong apa aja gini-gini, dia bakalan kayak, lu lagi kayak gitu. Okay, another round, another shot is on me. Itu yang gue suka. Mereka lebih Your choice. Lebih gak ada ngerti. pilihan yang lebih bagus, gak ada yang lebih jelek. Your choice. Iya, sorry banget guys. Ini gue bukan maksudnya mengurangi atau no. You need, kalau udah dalam banget you need to see a psycholog. Semuanya punya partnya sendiri, punya caranya masing-masing untuk di beberapa orang tertentu dengan karakter tertentu memang memiliki kenikmatan tersendiri. Bagaimana mereka bisa menemukan harus nyapuin nih dia sekarang rasa untuk harus nyapuin nih sekarang. Ini gue lagi nungguin lu selesai ngomong karena lu nih yang bikin gue akhirnya harus ngomong ke kamera nih. Cuman ya beberapa orang punya karakter dan mereka menemukan caranya sendiri masing-masing untuk bisa menyalurkan emosi atau perasaan sendiri ya. Lama mikir ya biar gue potong lagi ya. Jadi satu sisi gue sempat ke psikolog juga. It's okay, there's nothing wrong with it. Iya, there's nothing wrong. Walaupun di Indonesia pada saat itu nggak ngomongin Indonesia lah, kita ngomongin bukan komunitas tapi beberapa orang tertentu melihat itu menjadi stigma yang kayak lu ke psikolog, lu gila. Bentar dulu, karena lu yang framing masalahnya. Enggak. No, gak semua orang yang ke psikolog gila. Banyak orang gila yang datang ke bar juga, banyak. Iya, banyak. Gilanya masing-masing, caranya masing-masing. Different way, ya. In a different way. Gue udah coba, Ron. Gue udah coba datang ke psikolog. Gue coba cerita. Psikolognya juga baik, bagus banget. Does it help you? Bentar dulu, gue Oke. Lu jangan bikin gue gatal pengen langsung ke poin ini. Terus kayak cerita enak, sejam atau 2 jam. Kayak lu kenapa atau bagaimana. Buat gue pribadi, thank you banget. Memang ada satu sisi yang enak untuk gue bisa menceritakan gitu ya. Cuman, lu jangan ngakak dong gue lagi ngomong, Ron. Gue bilang gak ada yang salah, gak ada yang benar. It's an option. Cuman ketika lo lagi random, let's say gini nih. Gue sendirian ke bar. Atau sendirian ke bar lah, Koko Club. Gue mas jogetin juga ya. Kalau itu aneh. Gue lagi pengen nyantai. Ini makanya selling point nih tempat dimana gue kerja menurut gue.
Yang ngebedain itu apanya? Makanya gue bilang gue tarik lagi ke omongan gue yang tadi. It's the people. Lu belum tentu juga bisa ngeberesin nggak masalah lu dengan cuma minum doang kalau lu datang ke tempat yang kurang tepat. Lu datang ke klub bisa hancur-hancur banget. But if you come to a place where the people is well educated and then they know how to treat people, you are in the right place. For example, the best way for you untuk menilai tempat atau bar yang bagus atau enggak adalah saat lu datang ke tempat itu sendirian tanpa satu orang pun yang lu kenal, but you don't feel out of place. Lu nggak ngerasa kayak gue salah nggak ya berdiri di sini? Gue duduk di sini kelihatan awkward ya? No, lu ngerasa kayak nyaman aja. Lu kenal sama bartendernya. I'm in a safe zone di mana gue bisa jadi siapapun yang gue mau. Ron ngomongin itu Ron. Yang gue lihat ya dengan kesotoyan gue pribadi, kalau khususnya untuk di Indonesia dari pandangan gue sendiri ya, orang tuh kayak untuk mereka pergi sendiri, let's say ke restoran atau mau ke bar atau mau nonton sendirian segala macamnya. Yang gue lihat kita ini nih orang-orang Indonesia, gue maksudnya ini kita ngomongin secara garis besarnya aja yang gue lihat pribadi ya. Beda sama orang-orang di luar di mana mereka bisa menikmati kesendirian. Mereka mau makan sendirian di restoran, mereka mau ke bar sendirian, atau mereka mau clubbing sendirian. Tapi kalau di Indonesia kayak, let's say gini nih, temen gue ngajakin gue, kita minum-minum yuk. Gue lagi pengen banget minum nih, temen gue bilang. Gue bilang gue lagi gak bisa. Terus akhirnya dia gak ada temen untuk jalan bareng kan. Temen gue gak mau. Kayak rasanya gak, kalau sendiri tuh gak asik aja gitu. Kayak gak nikmat I gitu. get your point. This is where I think cocktail club, modern house atau bottom parlor differentiates from other bars. Coba deh datang ke bar kita sendiri. Gue udah coba. Duduk di bar ya, sore-sore. Sore paling. Sore, jam 5 baru buka, jam 6 lu datang duduk di bar ya. Gak mungkin bartendernya gak nyamperin lu dan gak ngajak lu ngobrol. We will work sesuai sama kebutuhan. Saat lu cuma datang cuma pengen minum doang and we see lu lagi gak mau diajak ngobrol, kita gak akan ajak lu ngobrol. But we will fulfill your needs. Tapi kalau lu lagi kayak pengen cerita, bartender is always there to hear you. Man, berarti sebagai bartender pun sendiri, mereka bisa ngerasain dan karena udah keseringan ketemu sama berbagai macam karakteristik masing-masing orang ya. We read people. Yes, jadi lu bisa tahu mana yang lagi pengen gak diajak ngobrol, mana yang sebetulnya orangnya lagi pusing tapi pas diajak ngobrol dikit keluar sedikit akhirnya dilanjutin. Iya. Jadi lu juga ya yang gue bilang, lu ada ilmu psikologinya juga. Itu dia, as a bartender, makanya gue bilang it's a people business. It's not a cocktail. Oke, balik lagi, produknya tetap harus bagus, tapi use this product. Kayak gue sekarang lagi ngobrol sama lu. In order for me to know you, in order for you to know me, you needed this as a bridge. Ya makanya gue bilang gue lebih cocok sambil minum. Tapi kan tiap orang punya caranya masing-masing. Punya masing-masing caranya. Jadi kayak if you're comfortable with this, then cobain. Cobain apa? Experience-nya apa? Cobain minumannya? Coba buat datang ke bar sendiri. Without friends. Saat lu masih mengharapkan kayak, oh ya gue kalau mau minum harus bareng sama teman-teman gue atau apa. Then you're not there yet gitu kayak. Gue ngerti maksud lo. Itu soalnya lebih kita gak akan bahas itu lebih panjang. Tapi itu akan lebih deep di mana orang yang berani sendiri, dia udah menemukan kenikmatan dan karakternya dia sendiri. Jadi dia gak membutuhkan validasi atau membutuhkan kelompok tertentu untuk menikmati. Dia mau kemana aja, enjoy every moment dia sendiri, ya dong. Ingat awal mula lu ngerokok deh, kayak was awal-awal. Gue sih digambar nyokap gue apa sih? Kayak ada orang yang kayak gue gitu, awal ngerokok karena social needs, kayak gerombolan gue pada ngerokok, gue cobain ngerokok deh. Gue cuma ngerokok kalau lagi bareng mereka doang. Taunya pas nyampe di rumah ada rokok nenek gue nih, filter. Abis itu gue ambil satu, gue curi di balkon, gue ngerokok sendiri, nikmat. Saat lu bisa menikmati rokok itu sendirian,
you have reached a next level gitu, the next level. When you know how to enjoy alcohol in a different way without having to be surrounded by your closest friend, you have reached a new level. Ya, gue setuju. Dari situ ada level-level lainnya lagi. You started to, oh ya kita cobain koktelnya deh, koktelnya enak. Habis itu dari koktel tiba-tiba bartendernya ngarahin lu ya, lu cobain whiskey deh. A much more gentleman way. Atau mungkin lu suka tequila. Kalau ke arahnya tequila berarti lu lebih suka party dan ngelepasin diri lu lebih ekspresif. Kenapa? Karena alkoholnya lebih gede? Karena efek dari tequila itu ngebuat lu lebih euforia. Hah? Bukannya semua alkohol kayak gitu? Each alcohol have a different effects. Oke, gue ada pertanyaan yang out of the box. Dari sekarang gue lagi mikir aja. Lu kasih tau gue karakter-karakter dari semua minuman deh. Vodka, tequila, whiskey atau ya apapun itulah. Oke. Ini gue baru denger nih karakter-karakter dari masing-masing alkohol. Oke. Buat sekarang ya nih. Untuk memuaskan para orang-orang yang enjoying healthy lifestyle. In my recommendation, if you're very healthy lifestyle forward, then you should go only for tequila that is 100% agave. Oh, lebih oke anejo atau agave atau gue? Any, blanco, reposado, anejo, extra anejo, any, but a tequila that is 100% agave with no additive. Aditif itu penambahan gula, caramel coloring, glycerin, apa. Jadi dia pure dari plant base-nya aja. Oke. Karena kenapa gue recommend tequila? Because tequila is the only spirits that is plant based yang gluten free, and then dia juga nggak yang kalau yang no aditif ya, tidak ada penambahan apapun. Ingredientsnya cuma ada agave, water, and alkohol. Oke. Gue nangkap. Sebelum kita lanjut ke vodka dan segala macamnya, di bagian tequila, gue dulu gak suka tequila. Yang gue tahu tuh ada satu brand lah awal masih. Dari tadi lu minumnya tequila tuh. Makanya gue lagi pengen ngejelasin. Oke. Ya tequila juga dari lu juga man. The best tequila ever. Cuman dulu tuh gue not a big fans of tequila lah. Gue tetap stay di whiskey. Cuman pas gue akhirnya nyobain tequila di terutama di anejo ya. Anejo apa anejo aja sih asiknya gue ngomong. Anejo ya. Kan udah banyak beberapa brand tertentu ngomongin segala alkohol lah. Terutama tequila. Kita ngomongin tequila. Satu botolnya aja mahal banget harganya. Cuman kayak gue udah sempet cobain dari yang branded, dari yang harganya agak mahal sampai yang biasa aja. Nggak bisa ngomongin secara harga kalau buat gue. Karena beberapa tequila buat gue dengan harga yang masih affordable jauh lebih nikmat dari yang mahal kadang-kadang. So what's your concern? What's my concern? Ini bisa gue yang diserang, jadi mendingan concern gue intinya bukan masalah harga. Kayak oke, gue pengen minum yang paling enak, gue bakal cari yang paling mahal. Enggak selamanya buat gue. Kebutuhan lo apa dulu? Kebutuhan gue enjoying minuman. You want to enjoy the product. Nah, I wanna enjoy the taste. You wanna enjoy the taste. Of course. Interesting. Kalau produk kayak gue punya bro, gue punya botol ini, gue lagi minum ini. Tapi belum tentu gue suka sama produknya. Bener. Ada kategori orang-orang yang pengen beli botol untuk ngebeli Pride. Kayak gue pernah nih ada satu kejadian menarik banget. Azul. Ini seru nih, ini seru banget. Jadi ada yang ini contoh yang ngebeli Pride. Jadi satu hari ini ada gerombolan cewek-cewek cantik. Gua taruh di table paling tengahnya. Di mana nih? The Cocktail Club. Oke. Habis itu. Cowok nggak lu taruh tengah. Habis itu di malam itu cukup rame, ada cowok-cowok di table sebelahnya. And then she was like, "Hey Ronnie, sini, I know this woman very well. Hey Ron, do you have an empty bottle of Class Azul yang botolnya putih tinggi gitu ya?" "Oh yeah, of course, kita punya banyak ya."
I'm gonna help you. Lu bawain gue 1 botol kosong. Boleh. Yang dia yang minta. Iya. Gue. Oh. Ya oke, let's see ini arahnya kemana. Tapi gue tahu arahnya kemana. Gue pengen tahu. Lu bawain gue 1 botol kosong. Oke. Gue bawain taruh di table gue. Dia udah open botol. Tapi terus gue taruh di table-nya dia. Habis itu dia kayak oke, you'll wait. And then I'll call you back in half an hour lah ya kata dia. Oke. Habis itu gue perhatiin mau ngapain nih dia. Ternyata turns out benar ada beberapa cowok di table sekitarnya yang kayak nyamperin dia. Terus dia bilang, hey halo aku ini bapak kenalan. Kalian lagi minum apa? Lagi minum Azul. Tapi udah habis kata gitu. Oke, manggil gue Roni. 1 lagi buat table ini. Oke, menang banyak man. Of course. Menang banyak. Business wise I'm getting money. She get the bottles. Everyone wins. Empty bottles. Everyone wins. But the girls got the empty The bottles. only one that loses is the guys. The person that asked for like what's you're drinking? What you're Good luck drinking? guys buat yang lagi mau dapetin cewek. No. Tapi ini only happens once. Itu this only happens once yang kayak gue kayak coba pengen tahu dia mau ngapain. Turns out ada trik kayak gini ya, kayak ternyata dia kayak gini. But this kayak group of women was also a spender lah. Mereka kan iseng aja ya. Mereka cuman iseng pengen ngejailin. Kayak akhirnya gue bawain botol baru. It becomes a revenue for our place. And then buka berapa botol akhirnya karena you just need a triggers. And these triggers tuh ada banyak banget lah triknya. Salah satunya yang mereka lakukan sebetulnya tujuannya ke market research. Sebenarnya yang pada akhirnya itu it's kayak konsepnya kayak word of mouth lah. Dimana marketing lu berjalan secara otomatis without you have to keluarin expenses. Ya trikinya ada di situ tuh. Trikinya ada di situ. Ini salah satu konsep yang menarik lah waktu itu terjadi di TCC. Terus banyak lah ya. Banyak lah. Ya pasti banyak lah. Lucu-lucu terjadi. Lucu-lucu terjadi. Gue bakal nanyain. Cuman gue penasaran sama lo. Kalau dari segi gue yang mencoba beberapa minuman, akhirnya kayak, gue lebih suka minumannya. Let's say whiskey, single malt. Whiskey sama single malt beda apa sama? Single malt is a whiskey. So jadi Jack whiskey, Daniels itu single malt atau whiskey? Apa? Jack Daniels. It's a whiskey. Jadi kalau kita ngomongin whiskey itu kategorinya luas sekali. Whiskey itu dikategoriinnya dari, kalau gue biasanya biar gampang dipahami itu based on negara. Kayak whiskey yang dari Amerika itu biasanya dikategorikan sebagai bourbon misalnya. Bourbon ini apa? Bourbon ini 51% corn misalnya gitu. Harus bahan dasarnya itu dari jagung. Habis itu, tapi di Amerika pun ada misalnya rye whiskey yang harus 51%-nya bahan dasarnya dari rye. And ada Tennessee whiskey juga kayak Jack Daniels misalnya. Jack Daniels itu ngeklaim mereka, no, we are Tennessee whiskey, we are not bourbon. Yang ngebedainnya apa? Oh ya, we use 51% corn, tapi ada satu proses yang membedakan gue dari bourbon lainnya, which is namanya Lincoln County process atau charcoal mellowing process, di mana hasil dari destilasinya mereka ditetesin ke arang oak, kayu oak, yang bikin mereka lebih mellow, lebih smooth, difilter Agak lagi. muter otak gue nih, cuman oke. Oh iya, udah mulai bekerja ya tekilanya ya. Gue kalau kena kayak gini makin nerd nih gue. Oke, let's go man, let's go for it man. Let's go deep into the knowledge. Ini kita lagi ngomongin Jack Daniels dong. Iya, Jack Daniels itu dia itu bukan considered as bourbon. Dia itu memperkenalkan, dia itu Tennessee whiskey. Dia itu kategorinya Tennessee whiskey, bukan bourbon. Padahal American, dia kan di Amerika ya Tennessee ya. Dia American whiskey itu terkenal sebagai we are bourbon kayak Maker's Mark, Buffalo Trace gitu ya, atau Jim Beam. Mereka kategorinya bourbon. Tennessee tiba-tiba ada kayak Jack Daniels, we are not bourbon, we are Tennessee whiskey. Yang ngebedain Tennessee apa? Cuma karena ada dia punya satu kayak gedung tinggi gitu isinya arang semua, di mana hasil destilasinya itu ditetesin semua ke dalam arangnya situ. Itu yang ngebedain mereka. Akhirnya we are not bourbon, we are Tennessee whiskey. Sama konsepnya sama. Kayak contoh cognac is a brandy, but brandy is not a cognac. Wait man. Champagne is a sparkling wine, but a sparkling wine is not a champagne.
Sparkling wine is not a champagne. Oke. Ini. Gue kalau ngomongin champagne gue belum ngerti. Hampir 0% pengetahuan gue. Cuman kalau ngomongin single malt kayak Lafroig atau Lagavulin, lu prefer di kayak Jack Daniels yang Amerika atau single malt kayak We're talking two different worlds here. two different worlds, man. Like what I said, whiskey, ada bourbon, ada Scotch whiskey, ada Japanese whiskey, ada Irish whiskey. What you're talking about single malt is another category inside of a Scotch whiskey. So Scotch whiskey itu dipecah lagi, ada single malt, ada single grain, ada blended Scotch, ada blended malt, ada blended grain. So these varieties is very deep. Yang ngebedainnya apa? Yang ngebedainnya contoh misalnya single malt. A single malt needs to come from a single distillery using 100% malted barley. Dan emang semua produksinya coming from one distillery only gitu. Okay. Kalau misalnya blended malt itu adalah 3 single malt yang digabungin jadi satu botol. Contohnya Monkey Shoulder. Single malt tuh kayak contohnya Macallan gitu. Atau, terus kayak ada, dan dari single malt ini nanti ngerembet lagi single maltnya di region mana. Ada 5 region di Scotland. Ada Highland, Lowland, Campbellton, Speyside. Dalmore? Dalmore itu masuknya lagi mabok ini ditanya gini. Highland kalau gak salah ya. Gue takutnya salah. Highland, tapi kayaknya Highland. Dalmore itu Highland. Dalmore itu Highland. Nah, setiap region di Scotland aja punya karakternya masing-masing. Kayak contohnya Laproe atau Caolila ya, Laproe and Caolila. Dia masuknya ke region Islay yang emang karakter Islay itu semua whisky yang keluar dari pulau itu atau region itu smoky atau peaty. Peaty itu suatu proses di mana dia diasapkan menggunakan peat atau tanah gambut yang ngebuat karakter whiskynya jadi lebih smoky karena dia harus memberhentikan proses germinasi atau pekencambahan dari si maltnya menggunakan asap, makanya jadi ada rasa asapnya. Pusing kan lu? Tahu gue lu pusing, gue tahu banget lu pusing. Gue bakal ada conversation ini lagi sama lu pas gue ke bar lu ya. Gue bakal nanya-nanya sambil minum. Lu nemenin gue atau lu bakal ngumpulin cewek-cewek di tengah table dulu ninggalin gue nih? Kalau udah ada cewek-cewek gak mungkin gue nerdy kayak gini. Beda lagi, gue udah flirt session jatuhnya. Ron, gue boleh ikutan gak sih Ron? Ron, by the way gue mau nanya. Gue sempat lihat di berita, man, you won a world champ. World champ bro. It's lucky lah, lucky. It doesn't determine me. It's a world champ. Bukan kejuaraan RT ya. Ini world champ. Ini lu ceritain ke gue detailingnya kayak gimana, eventnya apa? It was a Jameson Bartender Series competition, a world competition. It changed my life. Shout out for Jameson that triggers this and put me in this position right now lah. So I was in TCC, terus Jameson ngeluarin satu kompetisi untuk pertama kalinya di Indonesia, di mana you have to submit a video of your creation of cocktails yang mengcombine your local culture and classic cocktails. Jadi lu create a signature cocktails yang emang ada cultural involvementnya lah, local culture-nya. Terus akhirnya gue bikin nih satu cocktail namanya Irish Joss. Irish Joss ini combination dari kopi Joss di Jogja. Kalau lu tahu ada kopi di Jogja, kalau lu pesen kopi hitam di Jogja dikasih arang membara di dalamnya, terus dia dibalikin ya? Enggak, arangnya dimasukin ke kopi lu, akhirnya dia Joss. Joss. Gitu. Ya. Jadi lu minum kopi itu panas karena ada arang di dalamnya. Nah, gue nge-combine culture yang ada di Jogja sama Irish coffee, classic cocktail from Irish, isinya biasanya Irish whiskey, coffee, sugar, and a cream on top. Akhirnya jadi pas gue bikin kreasi cocktail ini, gue bikin pakai Jameson Black Barrel, Malacca syrup, which is kayak gula aren yang dipakai banyak coffee shop. Okay. Kopinya gue pakai kopi luwak dari Cikole. Jadi di Cikole di rumah gue itu ada penangkaran luwak yang emang bikin kopi luwak. Kopi luwak kan termahal di dunia. Kopi luwak Cikole, tapi
Ini dari Cikole. Gue Jadi, ambil. Oke. Gue bikin itu kopi luwak Cikole. Udah gue brew, manual brew pakai V60, Malacca sirup, Jameson Black Barrel. Gue ambil rambutan charcoal. Dari kayu rambutan gue jadiin charcoal, gue cemplungin. Panas, udah jadi, diaduk. Atasnya pakai whipped cream, heavy cream gitu. Atasnya pakai nutmeg atau pala. Dimana pala ini tuh emang spices yang originated from Indonesia. Sedap. Jadi lu ngebawa nama harum Indonesia sebagai bartender. It was a very great experience. It was a great experience. Iya udah pastinya. Dan yang lebih Gua unik lagi. ke Ireland ya. Yang lebih unik lagi, lu gak melupakan tradisi rasa lokal pride-nya Indonesia pastinya. Untuk kayak ya ciri khas Indonesia dengan, gue gak ngerti lah bahasanya. Tapi lu menang World Champ dengan karakter lu sendiri, dengan ingredients lu sendiri, tanpa melupakan gaya-gaya rasa-rasa tertentu di negara kita. And you won the champions. It's actually menurut gue ya, kalau gue bisa rangkum, you have to be genuine aja. Kayak pesan-pesan gue buat, I'm no one lah gue ya. Roni mau ngasih pesan semuanya. Buat teman-teman yang mungkin mau ikut. It's a sharing moment. Buat teman-teman yang mau penasaran untuk mencoba dunia bartending atau menyukai minuman, Ron. Pesan-pesannya. Info dong ke teman-teman. Pertama, pesan-pesan buat bartender yang baru mau jadi bartender ataupun yang udah jadi bartender. Pesan pertama yang paling penting, pertama banget adalah learn how to speak English. Di luar dari lu tahu gimana cara bikin old fashion, dimana lu tahu cara bikin mojito, pepper plain atau semua koktail lainnya. Yang pertama skill yang harus lu punya adalah lu harus belajar bahasa Inggris. Because these values worth the most dari banding semuanya. Kedua, you have to know your identity. Saat kalian menciptakan atau menjalani ini, lu harus selalu incorporate yourself inside of the creation. Dimana you have to put your soul. Kayak kalau lu mau menciptakan sesuatu based on cuma pengen keren doang tuh gak cukup. Gak bisa. Lu kalau menciptakan sesuatu, gue pas menciptain koktail itu, gue cobain berapa kali, pas videonya udah jadi, sebelum tidur gue bisa play ratusan kali bener terus-terusan karena gue bangga dan suka banget nontonin videonya. You have to be proud of it, you have to be confident. And kalau emang mau ada di industri ini harus tenggelam sepenuhnya sih. Ini yang selalu gue inget-inget saat gue misalnya capek atau apa. When you want to grow in this industry, lu gak bisa cuman kayak nyobain dikit doang. Oh kayak gini ya dunia bartender, gak bisa. Lu harus tenggelam sepenuhnya dan no exit plan. I see. Gue setuju banget. Itu deep banget, man. Itu menemukan karakter di masing-masing dunianya masing-masing lah ya. Oke, so guys, gue udah ngobrol sama Alinya, sampai gue pusing dia detailing beberapa macem belum hal yang sampai ini baru awal aja ini. Lu nantangin gue mulu sih. We just started ini, aduh. Ron kali ini lu selalu bikin gue lupa mulu gue pengen ngomong. Sengaja. Tapi sengaja, itu jahat. Tapi gue palak cigarettes. Boleh, nanti kalau udah masuk Indonesia ya. Oke. So guys, kalau mau coba kalian suka cocktails atau alkohol atau mau tahu lebih dalam flavor-flavor tertentu, karakter-karakter tertentu yang lebih detail ya, bisa langsung datang ke Cocktails Club karena ada Roni, ada Ron, lu juga di Bottom Parlor, Modern House. So langsung aja datang. So Ron, thank you banget. You're welcome. Udah sempetin waktu lu, and cheers bro. Cheers. Abis ini kita lanjut ya. Oh, udah pasti. Off cam ya. Off cam. Ini baru introduction doang. Cheers. Thanks guys. Thank you. See you. Thank you.